Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian interaksi gen. Interaksi gen adalah penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-alelik. Kemudian, contoh gen peristiwa, contohnya pada interaksi gen ini yaitu peristiwa interaksi gen berupa afatisme pertama kali dilaporkan oleh W. Beteson dan R.C. Punet. Setelah mereka mengamati pola pewarisan bentuk jengger ayam, karakter jengger tidak hanya diatur oleh satu gen, tetapi dua gen yang saling berinteraksi. Pada beberapa jenis ayam, gen R mengatur jengger untuk bentuk ros, kemudian gen P untuk fenotip PA, gen R dan gen P jika bertemu membentuk fenotip walnut. Adapun gen R bertemu P menimbulkan fenotip single. Selanjutnya, berdasarkan hasil persilangan tersebut, jika mendapatkan rasio fenotip 9 walnut, kemudian 3 ros, 3 PA, dan 1 single, berbeda dengan persilangan yang dilakukan oleh Mendel dengan kacang R-cisnya, maka sifat dua buah bentuk jengger itu dalam satu ayam sangatlah ganjil. Dengan adanya interaksi antara dua gen dominan dan gen resesif, seluruhnya akan menghasilkan variasi fenotip baru, yakni ros dan PA. Gen dominan R yang berinteraksi dengan gen dominan P akan menghasilkan bentuk jengger PA. Perbedaan bentuk jengger ayam ini dinamakan dengan atafisme. Kemudian ada epitasis. Epitasis merupakan interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen. Kedua gen memberikan ekspresi yang sama pada satu organ. Misal warna organ, kemudian kedua gen bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda. Tetapi fenotip dari salah satu gen yang dominan dapat menutupi penampakan dari fenotip yang dihasilkan oleh gen dominan yang lain apabila kedua gen hadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Harmeli dengan NIM 180384205028. Selanjutnya ada peristiwa epistasis. Peristiwa epistasis ini ada dua, yaitu epistasis resesif dan epistasis dominan. Yang pertama ada epistasis resesif. Peristiwa epistasis resesif ini terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Akibat pada peristiwa ini, pada generasi F2 akan diperoleh nisbah fenotip 9:3 dan banding 4. Contoh epistasis resesif ini dapat dilihat pada pewarisan warna bulu mencit atau mus musculus. Teman-teman bisa melihat persilangan warna bulu mencit yang telah kami sajikan. Selanjutnya ada peristiwa epistasis dominan. Pada peristiwa epistasis dominan ini terjadi penutupan ekspresi gen oleh suatu gen dominan yang bukan alelnya. Rasio fenotip pada generasi F2 dengan adanya epistasis dominan yaitu 12:3:1. Peristiwa epistasis dominan dapat dilihat misalnya pada pewarisan warna buah walu besar atau Cucurbita papo. Berikut kami sajikan persilangan antara waluh putih dan waluh hijau yang teman-teman bisa lihat dari PPT yang kami sajikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delintania Laras akan membahas mengenai yang pertama epistasis resesif ganda. Nah, epistasis resesif ganda ini yaitu apabila gen resesif suatu pasangan gen, katakanlah gen pertama epistasis terhadap pasangan gen lain yaitu gen kedua yang bukan alelnya. Nah, sementara gen resesif dari pasangan gen 2 ini juga epistasis terhadap pasangan gen pertama. Maka epistasis yang terjadi dinamakan epistasis resesif ganda.
Nah, yang kedua yaitu epistasis dominan ganda. Nah, epistasis dominan ganda ini yaitu apabila gen dominan dari pasangan gen pertama epistasis terhadap pasangan gen kedua yang bukan alelnya. Nah, sementara gen dominan dari pasangan gen kedua ini juga epistasis terhadap gen pertama. Nah, maka epistasis yang terjadi dinamakan epistasis dominan ganda. Nah, yang ketiga yaitu epistasis dominan resesif. Epistasis dominan resesif ini terjadi apabila gen dominan dari pasangan gen pertama epistasis terhadap pasangan gen kedua yang bukan alelnya. Nah, sementara gen resesif dari pasangan gen kedua ini juga epistasis terhadap pasangan gen pertama. Selanjutnya yaitu gen letal. Nah, gen letal ini adalah gen yang dapat menyebabkan kematian suatu individu. Kematian dapat terjadi baik pada awal perkembangan individu, embrio, setelah lahir, atau menjelang dewasa. Nah, gen letal dapat muncul karena faktor keturunan atau mutasi yang terjadi karena pengaruh lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Gasemona. Di sini saya akan membahas mengenai gen letal dominan dan gen letal resesif. Nah, pada letal dominan, individu akan mati apabila memiliki gen homozigot dominan. Contohnya, gen letal terdapat pada gen yang menyebabkan tikus berambut kuning homozigot dominan atau K besar mati sebelum lahir. Nah, kematian sebelum lahir akan mengubah perbandingan jumlah fenotip keturunannya. Nah, jika tikus berambut kuning heterozigot atau K besar K kecil dikawinkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan keturunannya yang lebih sedikit atau 25% dari jumlah keturunan berambut kuning dengan berambut tidak kuning. Lalu yang kedua ada letal resesif. Nah, pada letal resesif, individu akan mati jika mempunyai gen homozigot resesif. Contohnya, tumbuhan albino dan ekor pendek mencit. Tumbuhan albino tidak mempunyai klorofil. Misalnya, klorofil dikendalikan oleh gen A, maka tumbuhan berklorofil memiliki gen A besar, sedangkan tumbuhan albinonya memiliki gen A kecil. Nah, tumbuhan albino muncul dari persilangan homozigot A besar A kecil dengan A besar A kecil. Pada manusia, gen letal misalnya pada penderita siklemia atau eritrosit berbentuk bulan sabit. Nah, dan talasemia atau eritrosit berbentuk lonjong dan ukurannya lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak. Nah, contoh gen letal resesif lainnya terdapat pada penyakit cystic fibrosis. Nah, penyakit ini diakibatkan oleh gen resesif yang baru muncul kelainan ketika muncul dalam keadaan homozigot. Nah, penyakit ini menyebabkan penimbunan lendir pada jaringan sehingga menimbulkan gangguan penyerapan nutrisi, bronkitis, dan infeksi bakteri. Nah, apabila tidak teratur mendapat perawatan medis, penderita cystic fibrosis ini akan meninggal sebelum berumur 5 tahun. Lalu ada juga contoh lainnya pada sel anemia sel sabit yang menyebabkan eritrosit atau sel darah merah berbentuk tidak normal. Nah, eritrosit Roma memiliki bentuk bikonkav, sedangkan pada kelainan ini eritrositnya berbentuk bulan sabit. Nah, bentuk yang tidak normal ini dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga aliran darah terganggu. Kematiannya juga dapat terjadi bila muncul penyumbatan di organ-organ penting seperti otak dan jantung. Nah, penyakit ini disebabkan oleh gen resesif yang muncul dalam keadaan homozigot. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.